Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke 134.3. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi dari Tatsumaki yang sedang memeras Psikos agar garing seperti kerupuk terhenti lantaran ia telah mencapai batasnya. Hidung, mulut, dan mata Tatsumaki mengeluarkan banyak darah lantaran ia terlalu berlebihan dalam mengeluarkan kekuatan espernya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Psikos untuk sementara waktu kabur dari Tatsumaki. Lantaran sumber darahnya telah diserap habis oleh Tatsumaki. Namun Tatsumaki tidak tinggal diam melihat Psikos yang kabur. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengeluarkan pelindung raksasa yang mengakibatkan Psikos terkurung dan tak mampu kabur dari Tatsumaki. Kemudian Drifneck pun muncul dan membantu Tatsumaki menghadapi petinggi asosiasi monster tersebut. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan momen kejar-kejaran antara Psikos dengan Drifneck. Momen kejar-kejaran terjadi karena Psikos yang mencoba kabur dari pertarungan. Dan scene berpindah ke pahlawan kelas S lain. Genos datang menghampiri para pahlawan kelas S untuk memberitahu bahwa Tatsumaki memperangkap pimpinan asosiasi monster dalam sebuah kubah yang besar. Dan sekarang Drifneck sedang melawannya. Kekuatan Tatsumaki sudah ada di ambang batas. Tujuan Genos datang tak lain dan tak bukan untuk meminta bantuan kepada kelas S lain. Setelah itu Genos kembali untuk membantu Tatsumaki. Mendengar penjelasan Genos, Atomic Samurai mulai bergerak dengan berkata, "Ini bukan waktunya untuk duduk-duduk manis. Karena monster itu berada di atas langit, aku akan menggunakan pedang udara milikku." Sementara Pigat tiba-tiba malah ingin muntah. Dan ternyata Pigat memuntahkan pasukan swasta Narinki dan juga pahlawan baik kelas A maupun kelas S yang telah ia selamatkan nyawanya. Dan terkejutnya Chill Emperor mengetahui bahwa tubuh Zombie Man telah hancur lebur seperti tape dengan berkata, "Mr. Pigat, kau mencerna Mr. Zombie Man?" Sambil menonjok Pigat. Kemudian Zombie Man yang hancur menjawab, "Kau salah, ini memang luka pertempuranku tadi. Emang kau pelak di panel ini." Tak lupa pahlawan kelas A yaitu Yayan yang ditolong Pigat mulai sadar dari pingsannya dengan kebingungan. Dengan sigap Pigat mendekati Yayan dan menjelaskan apa yang telah terjadi. "Aku mendengar komunikasimu. Karena kalian berkumpul pada suatu tempat, mudah bagiku untuk menyelamatkan kalian. Pendekar pedang yang lain juga selamat," jelas Pigat dengan santai. Yayan kemudian berkata, "Begitu, jadi bagaimana aku bisa membalas budi? Aku berhutang budi kepadamu." Pigat dengan rendah hati lalu menjawab, "Bukan apa-apa, jangan khawatir. Emang Pigat ini the best lah pokoknya, sudah kuat rendah hati pula." Kemudian Yayan merenung dalam hati, "Sepertinya aku masih belum berhak menjadi kelas S." Tak berselang lama, Atomic Samurai tak sengaja lewat dekat muridnya dan mengetahui keberadaannya. Yayan di sini sangat bahagia karena bisa bertahan hidup. Sang guru pun turut bahagia mengetahui murid kesayangannya masih hidup dan menjulurkan tangannya. Scene berpindah ke tempat lain sob. Pada scene ini kita diperlihatkan usaha dari Tank Top Master dalam mengevakuasi dan menyelamatkan warga sipil dari bencana pada Art Asosiasi Monster ini dengan mengangkat runtuhan gedung yang sangat berat dengan mudah. Hal ini sontak membuat pahlawan kelas A dan Kroco terkejut mengetahui kekuatan dari Tank Top Master. Si Mac lalu bertanya kepada Tank Top Master bagaimana Tank Top melakukannya. Kemudian Tank Top menjawab, "Karena sihir, namaku Tank Top Magic." Mengetahui jawaban dari Tank Top, pahlawan yang mendengarkannya terlihat takjub dengan Tank Top Master ini. Tak berselang lama Mumen Rider menghampiri Tank Top Master dan berkata, "Master, untunglah kau datang." Lalu Tank Top Master menjawab, "Aku hanya mengikutimu saja." Di sini Tank Top Master sangat menghargai Mumen Rider karena sikap pahlawannya. Hal ini bisa kita lihat pertama kali pada saat Tank Top Master berhadapan dengan Garo pada season 2. Setelah Tank Top dan pahlawan lain berhasil menyelamatkan warga sipil, terlihat helikopter medis mendekat ke arah mereka. Pada saat bersamaan muncul pertarungan antara Drifneck dengan Psikos yang mendekati helikopter medis. Drifneck mencoba menembakkan laser ke arah Psikos. Namun tembakan tersebut meleset dan mengenai kubah tak terlihat milik Tatsumaki.
Pilot dan kru dari helikopter medis pun terkejut mengetahui ada kubah tak terlihat. Mereka mencoba untuk menghindarinya. Jika tidak menghindar menjauh, helikopter tersebut bisa dipastikan akan jatuh dan hancur. Tim pahlawan evakuasi merasa lega ketika helikopter medis bisa selamat. Setelah mengetahui ada kubah, Tank Top Master menyadari dan berkata, "Sebuah kubah? Apakah Tatsumaki sedang bertarung? Besar sekali kubah ini. Jika separah ini, berarti ini pertempuran yang serius," kata Tank Top Master dalam hati. Kemudian Tank Top Master menanyakan kepada pahlawan kelas A, "Lightning Mac, apakah Tatsumaki ada di menara itu?" Kemudian si Mac menjawab, iya." Setelah itu Tank Top bergegas menuju tempat Tatsumaki berada dan berkata kepada Mumen Rider, "Mumen Rider, aku akan ke sana untuk membantu Tatsumaki. Kau tetap di sini dan bantu selamatkan yang masih terkurung reruntuhan. Temukan cara untuk membawa mereka ke rumah sakit secepatnya," sambil mencabut tiang sutet segede gaban. Kemudian Tank Top Master melemparkan tower sutet ke arah tempat Tatsumaki berada dengan tujuan untuk dijadikan kendaraan cepat menuju ke sana. Emang aneh-aneh wae ide Murata Sensei ini ya. Melihat Tank Top terbang dengan tower sutet membuat pahlawan lain kagum dengannya, sampai-sampai ada yang terinspirasi akan mengenakan Tank Top seperti Tank Top Master dan para anggotanya. Setelah Tank Top pergi, Mumen Rider mengajak pahlawan lain untuk melanjutkan pengevakuasian warga sipil. Scene berpindah ke medan pertempuran lagi sob. Kali ini kita ditunjukkan aksi dari Tatsumaki, Genos, dan Driftneck melawan pimpinan asosiasi monster yaitu Psychos. Atomic Samurai melihat dari bawah merasa heran dan berkata dalam hati, apakah mereka bekerja sama? Dan tanpa diduga, scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan aksi dari Genos, Tatsumaki, Driftneck melawan pimpinan asosiasi monster di udara. Tak lupa kita ditunjukkan aksi pengevakuasian warga sipil oleh Tank Top Master dan para pahlawan baik kelas A maupun kelas Kroco. Sementara Pigat berhasil menyelamatkan pahlawan serta pasukan swasta Narinki. Dan di akhir scene Tank Top Master mulai bergerak join ke medan pertarungan menggunakan tower sutet. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-134.3. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.